adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu, kita akan sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yang keberapa hari ini? Ke-80. Puji nama Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Katakan amin. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saya rindu kita semua, kita sama-sama menyanyikan rasa cinta kita kepada bangsa ini. Haleluya. Dan setiap karya, setiap apapun yang kita kerjakan, mari kita mau beri yang terbaik untuk bangsa ini. Kita sama-sama angkat pujian Bapak Ibu bersama-sama dengan kami. Di tempat ini Bapak Ibu bisa melihat teks yang ada di bawah itu. Saling membagi pada setiap insan, sama dapat
bersama rasa. Indonesiaku, Indonesia, Indonesiaku, Indonesia. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Suaranya belum kedengaran, dikatakan shalom. Shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita bahwa hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Boleh lambaikan tangan. Mari bangkit berdiri, katakan selamat ulang tahun untuk bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Kita semua berulang tahun karena kita adalah bangsa Indonesia. Bangsa yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya sungguh bersuka cita melihat Bapak Ibu menggunakan atau memakai baju merah. Merah tandanya berani, amin. Haleluya. Kita berani melawan setiap dosa. Kita mau kalahkan. Kalau Tuhan boleh memberikan kita waktu lebih lagi untuk kita ada di bangsa ini. Saya percaya ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita semua. Katakan amin. Mari kita terus berkarya. Kita tetap terus berdoa atas bangsa ini. Supaya Tuhan sungguh-sungguh memulihkan bangsa kita. Katakan amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari kita minta Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Haleluya Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau ajaib, Engkau penuh kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh sama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa ini. Tepat di hari ini ya Tuhan. Kami bangsa ini genap 80 tahun. Kami percaya ini usia yang sudah sangat dewasa. Untuk kami boleh bergerak Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama maju Tuhan. Kami mau Indonesia ini menjadi Indonesia emas Tuhan. Indonesia yang memuliakan nama Tuhan. Indonesia yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar hari-hari ini kami terus berdoa atas bangsa ini. Supaya Tuhan pulihkan bangsa ini. Belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Dan setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atas bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami Bapa pagi hari ini. Kami mau naikkan Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bangga punya Allah yang kekal, amin. Kasih tahu kanan kirimu, katakan Allah kita kekal. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu lama ini Bapak Ibu ya. Haleluya. Boleh tepuk tangan di kepalamu. Hey. Kami mau naikkan pujian dan hormat kami kepadamu ya Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian dan hormat. Bagi Allah yang kekal. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan, setiap lutut bersujud. Katakan menyembah, Menyembah Kau Tuhan. kami tinggikan kerajaanmu tetap selamanya. Katakan Allah yang kekal. Haleluya. Engkau Allah kami yang kekal. Kami mau terus memujimu ya Tuhan. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa Segala bangsa ciptaan
sujud di hadapan-Mu. Katakan surga bumi, Surga bumi nyatakan kemuliaan, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama. bumi nyatakan kemuliaan, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersuka cita. Hari ini hari kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan saya percaya kita semua boleh memuji Tuhan. Sebab kita bangga punya Allah yang kekal. Haleluya. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji, puji Allah. Sekali lagi sama-sama katakan kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Oh, puji Allah. Mari sekali lagi katakan kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Kami mau puji Kau Tuhan. Haleluya. Surga bumi nyatakan kemuliaan, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan, Sujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Katakan Allah yang kekal. Allah yang kekal. Mari sama-sama serukan. Allah yang kekal. Haleluya. Haleluya. Masih tetap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang masih haleluya. ingin memuji Tuhan boleh sorakan haleluya. Sebab Dialah sumber kekuatan kita, amin saudara. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga saudara. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, Betapa hebat. betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin saudara, Dia yang paling hebat saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya.
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Boleh tepuk tangannya di atas kepala saudara. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh lagi kita katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh tetap dalam posisi berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti buat kami. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Engkau terus yang bekerja ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja sebebas-bebasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa Tuhan. Buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan. Setiap bisnis Tuhan, usaha apapun Tuhan yang dilakukan Tuhan oleh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu terus tercurah ya Tuhan. Untuk anak-anaknya Tuhan yang kuliah, yang sekolah ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan-Mu ada Tuhan dalam setiap pergumulan masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan. Biar sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Iman yang teguh di hadapan-Mu terus Tuhan Kau berikan ya Tuhan buat jemaat-Mu GBI Blok M Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Juga kami Tuhan menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat worship leader, para singer, imam musik Tuhan. Untuk soundman Tuhan, multimedia ya Tuhan. Untuk para penari, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terus memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang mereka lakukan ya Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau terus yang bawa Tuhan, Kau yang terus pakai Tuhan hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami bawa dalam doa kami Tuhan untuk Bapak pembina kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Dengan segenap Tuhan, para wakilnya Tuhan, untuk tim pengerja yang ada ya Tuhan. Juga seluruh anggota keluarga besarnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami Pak James Selo Pranoto. Dengan wakilnya Pak Edi ya Tuhan. Dengan tim pengembalaan yang ada Tuhan. Beserta seluruh keluarga besarnya Tuhan. Juga kami khusus berdoa untuk Gembala di tempat ini Tuhan. Untuk Pak Edi Tuhan. Kami juga berdoa untuk wakilnya. Untuk tim pengembalaan yang ada ya Tuhan. Terus ya Tuhan curahkan Tuhan urapan-Mu Tuhan. Buat setiap pelayanan hamba-hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Urapan Roh Kudus, hikmat pengurapan-Mu menyertai Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan. Untuk membawa Tuhan
kebesaran nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau ada ya Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap hamba-hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus. Serta keluarga besarnya Tuhan. Kau menyertai ya Tuhan, menjaga, melindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah datang ke tempat ini ya Tuhan. Untuk Ibu Ipung ya Tuhan, Suala Tuhan. Kau juga memberkati ya Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar urapan Roh Kudus, hikmat-Mu terus Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan Tuhan kekuatan lebih lagi Tuhan. Kemampuan memperlengkapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang dibawakan pagi hari ini Tuhan dapat menguatkan iman kami lebih lagi Tuhan. Membawa kesembuhan buat setiap yang datang sakit penyakit Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kelegaan, kekuatan yang baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pelayanan Ibu Ipung lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk suaminya Tuhan, Pak Abram Suala Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdiri Tuhan, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk 80 tahun usia kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Merdeka buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Indonesia akan lebih lagi dimerdekakan Tuhan dalam setiap aspek yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau terus yang tuntun Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami ya Tuhan diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu terus tercurah atas bangsa ini. Pemulihan demi pemulihan Tuhan. Perbaikan di setiap aspek Tuhan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Bangsa kami Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang maju. Bangsa yang berguna Tuhan. Bangsa yang akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Untuk Bapak Prabowo, Pak Gibran Tuhan. Dan segenap aparat menteri yang ada Tuhan. Untuk sipil, militer Tuhan, TNI, Polri Tuhan. Segenap jajaran Tuhan, anggota DPR, MPR semuanya Tuhan. Mereka yang bertugas dari pusat hingga ke pelosok daerah Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipegang. Mereka Tuhan tunduk dan takut Tuhan. Dan mereka menjalankan setiap Tuhan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang yang berlaku Tuhan. Dan mereka Tuhan benar-benar Tuhan melakukan tugasnya untuk bangsa ini ya Tuhan. Untuk rakyat bangsa ini Tuhan. Mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar roh takut akan Engkau tercurah Tuhan. Buat setiap para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku. Anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku. Hembuskanlah roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan roh-Mu.
Mari naikkan lagu ini saudara sebagai seruan kita kepada Tuhan. Untuk negeri kita, untuk bangsa kita, bahkan untuk keluarga kita saudara. Mari naikkan lagu ini sebagai seruan yang terbaik buat Tuhan saudara. Datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku, anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku, ini seruanku atas bangsaku, ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku, ini seruan kami Tuhan, atas negeri kami, atas bangsa kami Bapa. Ini seruanku atas tanahku, penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku, ini seruan kami Tuhan. Ini seruanku atas tanahku, penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku, yes. Ini seruan kami Bapa, untuk negeri kami, untuk bangsa kami, untuk tanah kami Yesus. Penuhi, Kau yang penuhi Bapa dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan Roh-Mu, penuhilah dengan kemuliaan. Banjiri Bapa, yes. Dengan Roh-Mu, penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu, penuhi, biarlah Kau penuhi kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu, penuhilah dengan kemuliaan-Mu, banjirilah dengan Roh-Mu. Haleluya, oh haleluya.
kami Tuhan, atas bangsa kami, atas negeri kami. Kau yang penuhi kami Tuhan dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus. Mari naikkan syukur kita yang terbaik buat Tuhan saudara. Mari puji Dia, mari sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak terima pujian, yang layak terima pengagungan. Oh sana, biarlah nama-Mu, biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan di tempat ini. Engkau Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Kau tetap Allah kami, sebab kasih-Mu kekal, tak pernah berubah, tak pernah berubah Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetap Raja kami, Kau tetap Allah kami. Oh Yesus, oh Yesus, inilah waktunya Tuhan. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami. Kami melihat Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ya Rabbi ya syakara bala. Terus angkat suaramu, sembah Tuhan, tinggikan nama Dia, agungkan Tuhan, sebab Dia yang bertata di atas pujian umat-Nya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbi ya syakara bala. Oh Rabbi ya bala. Saya rindu setiap kita memberkati bangsa ini. Haleluya. Biar bangsa ini dipulihkan, bangsa ini diselamatkan, bangsa ini menuai hal-hal yang baik daripada Tuhan. Oh haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami mau berdiri atas bangsa ini ya Tuhan. Oh amin Tuhan. Kami mau bawa bangsa ini kepadamu Tuhan. Karena kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi. Haleluya. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini. Haleluya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin. Hidup
dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan. Mari sekali lagi katakan, ku ucapkan berkat. Mari angkat tanganmu, ucapkan berkat atas bangsa kita. Biar kemuliaan Tuhan nyata. Oh haleluya, saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Katakan sesuatu yang besar. Amin. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi kita angkat suara kita sama-sama, kita mau nyatakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Oh sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2025, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Keadaan dunia secara global sedang tidak baik. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tahun 2025, bahwa sekarang kita berada di tahun 2025, tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibawa kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan agar kita hidup sebagai hamba Allah. Yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Tuhan, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan. Sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup
dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, sehingga akan menghasilkan buah roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya harus menjadi muridnya. Saudara, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi muridnya. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Artinya tugas utama kita tanpa melihat profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bulan yang lalu kita berbicara tentang target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita akan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada tahun-tahun yang terakhir, kita dituntun yang pertama, everyone di Amsterdam tahun 2023. Kemudian yang kedua, everyone Asia di SICC tahun 2024. Yang ketiga, Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee tahun 2024. Kemudian yang keempat, Planet Shakers Abundance Store bersama Russell Evans di SICC pada Juli 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 95% anak-anak muda. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, ketika saya membuka acara Planet Shakers Abundance Store, saya mendengar teriakan cucu-cucu, "Opa, opa, opa." Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kamu harus membawa cucu-cucu ini untuk masuk tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Pada tanggal 8 Juli hari Selasa, salah satu gembala kita mendapat penglihatan yang disampaikan kepada saya. Bahwa dia melihat ribuan anak muda dengan pakaian prajurit yang lengkap siap berperang.
menunduk ke bawah, menunggu perintah dari saya. Prajurit-prajurit muda tersebut menunggu perintah, siap berperang. Dia melihat juga begitu lama mereka menunggu perintah, karena mereka sudah siap berperang. Ketika saya diberitahu tentang penglihatan ini, saya doakan. Tiba-tiba saya diingatkan nubuatan Pastor Russell Evans di acara Plenty Shakers yang lalu. Dia berkata begini, saya di sini untuk mendeklarasikan, untuk memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Saudara, Pastor Russell Evans datang dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Dan gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kehidupanmu, cara hidupmu. Ini adalah jawabannya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Sebenarnya nubuatan Pastor Russell Evans itu sesuai dengan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Jadi dalam menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebutkan Pentakosta pertama, para murid melakukan ini. Setelah 10 hari, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, apa yang terjadi? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit.
sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Saya teringat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun ini, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Kalau kita suka membaca Alkitab, ini akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini, Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Yang pertama, kita harus lebih banyak lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Waktu kita melakukan ini, pencurahan Roh Kudus dalam era Pentakosta ketiga ini akan terjadi lebih dahsyat lagi. Itu yang akan membuat cara hidup kita berubah. Perubahan cara hidup kita akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God,
I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Mari kita berbahasa roh. Urialala bashandara bara 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 bara. Urialala bara 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 bara. Urala bara 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 bara. Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa, kuasa, kuasa Roh Kudus. Oh, terima, 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 terima. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami orang berdosa, upah dosa adalah mati Tuhan. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau hajar juga kalau kami salah ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat semuanya. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan langsung minta ampun. Ampuni Tuhan saya, ampuni saya Tuhan, katakan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun pada Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, ampuni, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.